Alamin assalatu wassalamu ala rasulil karim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim. Abad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa belajar bersama. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih dipermudah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga apapun yang kita jalankan insya Allah mendapatkan ridhonya serta mendapatkan pahala sesuai dengan niat baik kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang akan dapat memberikan kita syafaat besok di hari kiamat, dan semoga kita kelak juga mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini kita memulai ngaji atau membahas kitab Tauhid. Kita membedah kitab Tauhid karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, atau beliau ini ulama asli Indonesia. Kitab Tauhidnya ini kitab Tauhid, kalau kitabnya itu sebenarnya sangat tipis sekali, dan di situ tertulis menggunakan bahasa Jawa ya, Banten. Beliau itu orang asli Banten, terus kitabnya ini tulisannya itu tulisan asli Jawa. Akan tetapi untuk penulisannya itu menggunakan dengan tulisan pegon, atau bukan Arab ya, pegon itu bukan Arab, akan tetapi tulisan Jawa yang mana huruf-hurufnya menggunakan huruf-huruf Arab. Beda loh ya, Arab sama pegon beda. Kalau pegon itu tulisannya ya Arab, cuman tata cara bacanya itu menggunakan kaidah-kaidah tata cara kaidah Jawa. Eneng Jawa. Ketika kita pergi kemana saja nggak ada. Kalau di pegon, ya, kalau di pegon itu pegon itu kita bisa menulis Ponorogo, itu bisa. Ponorogo berarti fa wawu kaf titik bawah 3 wawu. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab itu nggak bisa kita nulis Ponorogo gitu. Bisanya ya Fonorogo pakai ghain, Fonorogo, Funurugu kan itu. Kalau nggak gitu Funuruju pakai jim. Kalau nggak gitu Funuruku pakai kaf. Kadang-kadang ada yang pakai menggunakan kaf juga bisa. Fonorogo seperti Assegaf ya. Assegaf itu aslinya kan tulisannya itu As-Sakof, As-Sakofi, tapi bacanya itu As-Segaf. Baik. Semuanya mana tadi biqratil hamdalah, biqratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini al-Fatihah. Ila Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Baik, yang pertama muqaddimah. Muqaddimah itu bahasanya adalah awalan, pembukaan ya, muqaddimah. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid inggih menika ngilmu ingkang bicara atau wicara dateng tetepipun ngaqaid atau kepercayaan mawi dalil-dalil ingkang leres lan sahih. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang berbicara tentang keimanan seseorang atau kepercayaan seseorang.
dengan menggunakan dalil-dalil yang benar, leres, benar. Dalil-dalilnya itu terpercaya, benar. Dan sahih. Sahih itu tentunya dalil itu langsung dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadinya di dalam ilmu tauhid ini yang dibahas itu adalah tentang keimanan seseorang, atau bagaimana cara seseorang itu mengimani rukun iman itu, ya. Rukun iman. Tahu rukun iman ya? Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 5. Duh. Sapa gurumu al-Islam? Rukun iman. Baik. Rukun iman itu ada 6 lah. Di sini ilmu tauhid itu tujuannya itu bagaimana kita itu bisa membicarakan dan bisa mengamalkan mengamalkan rukun iman itu dengan benar sesuai dengan dalil-dalil yang sahih atau dalil-dalil yang sumbernya langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari hadis Nabi kan gitu. Yang selanjutnya wujudipun percaya atau percades lan mantep ipun manah dateng pangeran atau pangeran kanthi kiat mawi dasar dalil-dalil ingkang leres lan sahih. Yang disebut dengan percaya di sini yang disebut dengan percaya, ya tahu. Yang disebut dengan percaya dan disebut juga dengan benar-benar percaya, ya, kepada Allah atau kepada pangeran. Pangeran itu kalau bahasa kita itu adalah zat yang menciptakan kita, pangeran itu. Jadinya dalam ilmu tauhid itu ada beberapa hal kan gitu yang dibahas. Salah satunya adalah ini bagaimana seseorang itu bisa percaya kepada zatnya Allah yang itu. Katanya Allah itu ada kan gitu. Nah, lalu adanya Allah itu seperti apa cara mengimaninya dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di sini. Wujudipun percades lan mantep ipun manah dateng pangeran kanthi kiat mawi dasar dalil-dalil ingkang leres lan sahih. Artinya meskipun kita itu percayanya itu harus menggunakan dalil-dalil yang sahih. Jadi ini benar-benar gitu loh. Menika dipun wastani iman. Jadi orang yang percaya tadi atau di dalam hatinya percaya gitu. Terus di dalam mulutnya itu juga selalu berzikir, perbuatannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan iman. Dados iman menika, nah ini pendamelan ipun manah utawi pendamelanipun batin. Nah, ini ya. Jadi orang percaya itu sifatnya itu di dalam hati. Jadi percaya itu bukan kok seberapa kamu banyak bicara. Misalkan kamu kok ngomong aja ya kan, bahwasanya kamu itu beriman kepada Allah tapi hati kamu mengingkari, itu sama saja. Salah satunya itu gini, misalkan ya, kamu ngomong atau berbicara kepada orang lain lah, kalau kamu itu percaya adanya Allah, tapi di sisi lain ketika kamu itu tidak dilihat oleh manusia, ya kan, dilihat oleh manusia, kamu itu mengerjakan maksiat. Itu sering sekali dilakukan oleh bocah-bocah nom-nom ini ki. Kadang-kadang neng ngendi jenenge kamar mandi, Zainal nang kamar mandi nyabun.
Ngono kuwi lak menisakan cek nglakoni nyabun ngono berarti dhek imane yang Gusti Allah urung tenanan. Artine bukan kok ora beriman karo Gusti Allah tapi imannya belum bener-bener iman. Ya wis iman tapi urung tenanan. Ijek digeser oleh nafsunya. Jadi wis beriman ngono kuwi. Cara sok men ke wong sing beriman katanya kan orang beriman itu kan akan pasti masuk surga ya. Meskipun anu ngono iso men ya paling ora ya engko didusise sik anu ning banyu neraka didik ngono. Jadi jelagi jembone surga. Seorang kan on ngresiki nggih. Dados iman menika pendamelanipun manah utawi pendamelanipun batin. Tiang ingkang iman menika dipun wastani mukmin. Jadi orang yang beriman ya, orang beriman itu di jenenge itu mukmin. Wong sing beriman itu diwastani mukmin atau disebut mukmin. Tiang ingkang mboten iman dipun wastani kafir. Jadi orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya kepada Allah ya, tidak pernah percaya dengan adanya rukun iman itu, maka orang itu disebut dengan kafir. Itu jelas kan itu. Tapi kafir itu juga ada pembagiannya. Kadang-kadang ada kafirun sir, artinya kafir secara siri. Kalau kafir secara siri itu enggak makna ya, enggak ada yang mengetahui kecuali diri sendiri. Kafir secara sir itu gimana? Itu tadi kita percaya, misalkan ya, kita percaya kepada sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak dari Allah kan itu. Atau kita menyebutnya itu kalau bahasa kita itu syirik kan itu. Syirik yang sir itu tadi. Kita menyekutukan Allah akan tetapi menyekutukannya itu tidak langsung. Kalau misalkan kita menyembah pohon ya kan, kita menyembah setan, kita menyembah apa jenenge menyembah watu apa dhewe anu golek pesugihan ning gunung iki dan lain sebagainya, itu sifatnya syirik mutlak, artinya syiriknya itu benar-benar kelihatan. Akan tetapi kalau di sini tuh syiriknya sir itu terkadang di dalam hati tok itu. Urung sampai kita mengungkapkan. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, iki cah nom-nom ini biasanya cah nom-nom ini. Ngerayu cewek terus ngomong ini, aku itu mencintaimu itu seperti halnya opo gitu. Opo aku ki anu lho, seneng karo kowe jan sampai mati tenan, misalkan seperti itu. Pokoknya lak menik apa jenenge aku ki sampai putus karo kowe ngene iki misalkan. Wah, aku wis pokoke hajur mumur wis ngono. Aku wis uripku wis nelongso kan itu. Lah di situ itu termasuk syirik sir atau syiriknya itu tidak yo syirik, cuman syiriknya tidak kita rasakan yang itu, hal-hal seperti itu. Dan itu bisa menjadikan gugurnya iman kita kepada Allah. Kok bisa gitu? Ya bisa misalnya. Emang sing gawe kowe iki sengsara apa ora bocah wedok kuwi? Kan enggak kan? Enggak, tapi siapa? Ya kalau kita itu sama Allah Subhanahu wa taala dibuat bahagia ya akan bahagia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita itu rodok diuji sithik, langsung digawe gelisah ngono. Iki tujuannya Allah itu apa? Allah membuat kita hati gelisah itu tujuannya Allah gen wong ki kira-kira gelem eling karo kita atau tidak. Makanya kalau dalam hadis itu tidak ada suatu kenikmatan kecuali kenikmatan iman. Baik, yang selanjutnya faedah ipun sinau tauhid. Ini faedahnya ilmu belajar ilmu tauhid. Ya, baik. Kita kalau sudah belajar ilmu tauhid itu mau ngapain kan itu? Bagaimana kan itu? Faedahipun tiang sinau ilmu tauhid menika supados gadah kemantepan ingkang kiat saha nyumerepi sifat-sifatipun
pangeran lan para rasul kanthi dalil-dalil ingkang leres lan sahih. Jadi faidahnya kita belajar ilmu tauhid itu yang pertama adalah supaya kita memiliki kemantapan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita itu benar-benar ini loh. Apa intinya? Istilah kita benar-benar yakin gitu loh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya misalkan ini, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan ranti duit dina iki yakin. Meskipun kadang-kadang awake dhewe iki ora apa jenenge ora golek pun ya, orang golek pun lak jenenge wong wis yakin jenenge Gusti Allah enggak mungkin arep ngetokne hambane sampai kluwen. Saya sering sekali menjelaskan bahwasanya ini setiap manusia itu pasti diberi kecukupan dalam rizkinya. Tidak ada yang sifatnya kekurangan. Yang kekurangan itu hanyalah hati kita. Adanya miskin dan adanya kaya, ya, adanya miskin dan adanya kaya itu bukan kok urusannya Allah, tapi urusan hati masing-masing. Misalkan gini, misalkan Zainal duit 100.000. Joko ndini duit 5 jenenge 50.000. Lah menurut kita siapa kira-kira yang miskin dalam hal ini? Yang kurang uangnya paling sedikit siapa? Joko ya, Joko uangnya paling sedikit. Zainal uangnya paling oke. Tapi ternyata di sini Allah itu masih bisa mencukupkan Joko dengan uang 50.000 dan Zainal itu 100.000, hatinya masih diberi kekurangan. Hati ini tadi. Kenapa seperti itu? Karena memang orang itu bisa kurang, ya kan? Orang itu enake gresula dan lain sebagainya itu karena hatinya tidak tentram. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu selalu diberikan rezeki yang cukup. Wis cukup. Gelem ora gelem ya cukup. Kan gitu. Artinya ketika kita sudah belajar ilmu tauhid ini, maka kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya lebih mantap, ya. Itu yang pertama, memantapkan hati kita untuk tetap percaya kepada Allah. Dan yang kedua adalah mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah itu seperti apa? Itu nanti akan kita bahas di ilmu tauhid ini. Kita mengetahui sifat-sifatnya Allah. Terus yang selanjutnya supaya kita mengetahui atau percaya mengetahui sifat-sifatnya Rasul atau sifat-sifatnya para nabi dengan dalil-dalil yang benar dan sahih, dengan dalil-dalil yang benar dan sahih. Sahih itu artinya langsung dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang akhiripun supados saged pikantuk wilujengan donya lan akhirat. Apabila kita sudah tadi, yang pertama adalah kita sudah percaya dengan Allah, hati kita itu mantap menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah benar-benar bahwasanya kita itu hambanya Allah, ya kan? Kita itu mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan manusia hanya untuk beribadah, ya toh? Terus kita memiliki tugas di dunia itu, yaitu apa? Tugasnya kita menjadi khalifah fil ard. Kita tahu, ya. Maka di situ kita nanti kalau kita belajar ilmu tauhid, maka kita akan mengamalkan apa yang sudah diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya, bukan karena gara-gara kita punya nafsu. Itu. Kadang-kadang itu gini, ada orang yang melakukan suatu agama itu karena nafsunya. Kok bisa? Ya bisa. Seperti ini orang yang melakukan agama karena nafsunya. Misalkan di sini ada orang yang mau sedekah.
Ya kan? Ada orang yang ingin melakukan satu hal, sedekah ini ya, sedekah. Ngei maem neng sapa jenenge kuwi? Neng anak-anak misalkan. Neng anak-anak panti ini untuk. Tolong ini saya difoto ini. Itu hal seperti itu biasanya orang itu pengen dipuji orang. Kalau orang itu sudah pengen dipuji orang berarti dia ya cara anune berarti hati ini kurang ikhlas. Lah untuk pahala apa ora? Lah masalah untuk pahala utawa ora kuwi urusane Gusti Allah. Tapi sing genah lak ngono kuwi berarti masih memiliki hati yang kurang baik. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah tadi ya, sudah percaya dengan Allah, kita mengetahui wujud-wujud mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ya, ada sifat Allah itu ya Allah wujud kita dan sebagainya. Terus sifat Allah itu juga ada yang ada di Asmaul Husna itu memiliki itu. Yang paling pasti itu Allah itu wujud atau ada, Allah itu Maha mendengar dan lain sebagainya itu. Kita akan mengetahui hal itu dan akan ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah, hati kita juga akan semakin kuat mempercayai bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan sesembahan kita atau pangeran kita sedaya. Dan selanjutnya itu kalau kita sudah itu kita pastinya akan mempercayai adanya Rasul atau utusan Allah yang diutus untuk membawa ajarannya Allah supaya manusia ini benar-benar bisa mengatur dirinya dan alam semesta karena memang manusia adalah khalifatun fil ard atau wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Lelak wis kabeh wis duwe ngono kuwi ya kan nanti dan pada akhirnya kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita sudah wis ngerti hal itu, wis percaya karo Allah, percaya karo Rasulullah, nindakne segala apa yang diperintahkan Allah, melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah nanti kita akan selamat dunia akhirat. Baik, selanjutnya hukum mipun sinau tauhid. Hukumipun sinau tauhid atau ngilmu tauhid menika fardhu ain. Baik, ini hukumnya belajar ilmu tauhid itu adalah fardhu ain. Tahu fardhu ain? Apa nal fardhu ain? Jadinya setiap orang wajib belajar ilmu tauhid. Nah, itu. Jadi ini lamane menungso iku ora gelem sinau ilmu tauhid, ya. Ya, dia akan mendapatkan dosa kan itu. Jadi kenapa sih kita itu kok meskipun dalam keadaan seperti ini alhamdulillah hati kita masih tenang dan lain sebagainya karena kita semua itu masih ada yang bertauhid kepada Allah. Pokoknya misalkan yang dunia iki wis ora sing bertauhid kepada Allah, ya yang Gusti Allah dihancurkan bumi ini. Dan itu. Kenapa ketika kita banyak sekali musibah-musibah yang datang di Indonesia, oke ya? Kenapa kita masih tetap diselamatkan? Karena apa? Karena di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang bertauhid. Artinya orang-orang itu masih banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di suatu tempat itu kok masih ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Orang gumun salah meneng Indonesia ini kok meskipun ning corona kaya ngene seakan-akan ekonominya hancur dan sebagainya, tapi nyatanya wedi isih mangan ya kan. Sedina isih lak poso ini isih ping pindho. Ya toh? Nah, itu karena apa? Karena kita masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
Dados saben-saben tiyang menika kedah lan wajib sinau ilmu tauhid. Iki pengertiannya fardhu ain tadi. Jadi setiap orang itu harus belajar ilmu tauhid supados gadai kemantepan ingkang giat batin mboten gampil dipun bujui dening syaiton, ugi mboten gampil dipun sasaraken. Jadi orang itu kalau sudah belajar ilmu tauhid, hatinya mantep, itu tidak gampang dibujuk syaiton. Syaiton itu bukan hanya sekedar setan dari golongan jin, tapi golongan manusia pun juga menjadi syaiton tak kandhani. Contohnya ini ya, syaiton itu misalkan ketika kemarin itu kan kamu ketika kesini ya, mau kesini itu kan yakin aku awakmu kene sing bojo nyapa dak rono andak libur ya mesti ngono eneng to eneng sing bojo ngono ki to andak libur ya sing ngene itu syaiton itu syaiton. Kalau hati kamu itu enggak mantep ya, enggak mantep, hati kamu enggak kuat mempunyai tekad untuk kesini itu ya kan, maka ya kamu gampang saja gitu loh dibujui. Yo wis akhire ora sarene nyapa, paling gur kegiatane ngono-ngono kuwi ae waleh kan ngono. Kegiatane paling gur ngaji ki ngono-ngono kuwi diceramai tok. Itu tanda-tanda orang yang hatinya sedang mati atau hatinya sedang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hati kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu hidup, maka apapun yang akan kita lakukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung terus dituntun. Ini itu. Meskipun banyak setan dari golongan manusia, setan saiki iki setan sangka jin juarang cah. Soalnya jin wis ketinggalan zaman, jin isone ngrasuki kecil-kecil. Lah wong saiki ora menggur ngrasuki lho. Ya, kecil-kecil wong saiki lak menawa jin lak manusia video call, cekrek ngene itu. Mas sana. Kuwi iki setan dari golongan manusia saiki ngono kuwi luwih modern kan itu. Makanya jin jarang saiki wong ketahan apa jin kemasukan jin karena memang jin sudah ketinggalan zaman. Akhirnya ya setane gendi menungso dhewe. Iki lho nal tak dedeling bokep misalkan. Download. Ono larang ono piye dan lain sebagainya, itu golongan setan dari manusia. Dan orang-orang yang hatinya tidak kuat atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gampang sekali disasarkan. Nyasar itu apa? Kesasar itu apa? Ya kesasar ya bahasa Indonesia. Ya kan? Bahasa Indonesia kesasar loh. Ya, itu akan gampang sekali disasarkan. Artinya akan gampang untuk kesasar atau gampang sekali disesatkan. Mungkin cukup itu. Nahtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan hari esoknya. Untuk besok malam insyaallah Mas Hendra yang akan ngisi. Nanti kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.